Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Grace Sabandar dalam acara mingguan saya Grace and Friends. Saya masih menunggu teman saya yang akan menjadi tamu saya pada siang hari ini. Semoga nggak terlalu telat ya dia untuk gabung. Ya teman-teman, acara Grace and Friends ini diadakan setiap hari Jumat pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana setiap hari Jumat saya mengundang satu teman saya yang luar biasa yang berasal dari berbagai latar belakang. Jadi mereka ada yang seorang profesional di bidang teknologi misalnya, atau di bidang fashion. Kemudian juga pernah saya undang ada yang pengarang puisi. Juga ada yang seorang coach misalnya. Jadi mereka yang menjadi tamu saya ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, di mana kita bisa belajar dari mereka tentang hidup mereka, bagaimana mereka menjadi sukses, dan juga kita juga belajar tentang satu topik yang spesial. Dan pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang juga istimewa, tapi sayangnya belum datang nih di sini. Semoga segera bergabung. Terima kasih yang sudah ada di sini. Ada mami saya sudah ada di sini. Kemudian ada Bambang Wengku. Terima kasih udah bergabung. Teman saya yang akan menjadi tamu pada siang hari ini adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang juga termasuk dalam tim nasional Indonesia. Di sini ada Rio, thank you udah gabung. Iya, kita masih nunggu Osas Saha, seorang pemain bola Indonesia naturalisasi yang berasal dari Nigeria. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahunnya dia, jadi kita sekaligus merayakan ulang tahunnya dan juga kita bisa tanya-tanya dari dia, sharing tentang topik hari ini, yaitu adalah tentang teamwork atau kerja sama tim. Ya, saya coba ini kok nggak ada ya. Yes. Halo Edwin. Edwin adalah teman baik saya juga. Win, kapan-kapan ngobrol dong ya di sini di Grace and Friends. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa Grace and Friends ini sebetulnya adalah obrolan santai saya dengan teman saya. Dibandingkan kita hanya ngerumpiin hal-hal yang nggak penting, di sini kita bisa mendiskusikan satu topik yang menarik yang sekaligus bisa kita share ke teman-teman. Dan juga setelah ini teman-teman bisa melihat, karena nggak semua orang bisa ya lihat di jam 2 siang, apalagi yang kerja. Jadi bisa melihatnya di rekaman di IGTV maupun di YouTube channel saya, Grace Sabandar Network. Nah, di Grace Sabandar Network ini tidak hanya Grace and Friends, tapi juga ada obrolan saya dengan para duta besar dalam dalam Ambassador's Corner, di mana saya mengundang satu duta besar, baik itu duta besar asing yang berada di Indonesia maupun duta besar Indonesia yang sedang posting di luar negeri. Halo, Soleh udah ada juga. Ini yang masih kita tunggu adalah Osas. Semoga dia nggak salah ya. Kadang-kadang ada yang salah itu ke graceandfriends.id. Graceandfriends.id itu saya hanya menaruh poster dan lain-lain, tapi saya masih tetap melakukan live dari Grace Sabandar.
dari account ini. Semoga nggak ada kendala nih, Osas. Ya. Ini Rio juga kapan-kapan saya undang ya untuk ngobrolan. Ya. Ada apa nih dengan Osas yang belum muncul? Kalau misalnya terlalu lama Osas belum muncul, mungkin akan saya matikan dulu karena sayang IG Live ini kan cuma 1 jam. Jadi kalau banyak kemakan di depan itu sebetulnya sayang gitu ya karena waktunya cuma 1 jam. Ya. Siap, oke Win. Edwin menerima tantangan untuk untuk bergabung. Ini ada Boy juga. Boy juga udah pernah saya ajakin untuk jadi tamu saya, tapi beliau sibuk banget, jadi nggak bisa nih, belum bisa untuk saya jadikan tamu. Tapi ini bisa di Boy datang. Thank you udah join. Ini malah bintang tamunya nih yang nggak ada nih, Osas. Sudah 7 menit. Ada Shile juga, thank you udah join. Ini ada apa ya sama Osas karena udah 7 menit belum muncul. Sorry Tante Grace. Terlalu sibuk ya Boy. Nah, Osas udah join. Saya akan add dia. Yeay! Akhirnya. Halo. Hai, selamat ulang tahun Osas. Yeah, thank you. Ibu Ya, Grace. jadi teman-teman, siang hari ini saya kedatangan tamu saya yang sangat istimewa, teman saya Osas Saha. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kamu telat 7 menit loh Osas di sini, jadi saya udah ngoceh-ngoceh sendiri. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun OSAS yang ke-34. Semoga OSAS tambah sukses di depan, sehat Amin. selalu, dan Amin. juga sukses, sehat, dan semua yang terbaik gitu ya untuk OSAS. Amin. Iya. Hanya. Dan teman-teman, kalau yang belum tahu, termasuk saya itu baru mengenal football atau sepak bola itu baru-baru ini aja gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu soal sepak bola, mungkin nggak mengenal siapa Osas gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang penggemar bola mungkin sudah sangat kenal Osas gitu ya. Osas, gimana nama kamu yang tadinya Osas Marvelous Ipevua, am I right? Apa benernya? Kemudian berganti nama jadi Osas Saha. Itu karena apa? Oke. Sebelum aku lanjut, saya pertama Ngobrol. mau bilang terima kasih kepada semua di sini yang lagi ucapin selamat ulang tahun. Dan beberapa saya belum bisa balas atau komentar. Terima kasih semua kalau udah ikut live ini. Dan terima kasih semua, kalian luar biasa semua. Tuhan berkati kita semua selalu. Amin. Oke, sekarang kita kembalikan ke Topik. topiknya. Kembali ke laptop ya. Ikut-ikutan tukul. Ya, ya. Nama itu mulai dari waktu saya main di Liga Nigeria sebenarnya. Karena saya fans berat MU. Ya, pada saat itu ada namanya Luis Saha. Oke. Luis Saha itu pemain MU dari Prancis. Dia itu Ya, juga ya? Striker juga? Enggak. dia striker ya, betul. Striker juga, oke. Ya, terus saya sangat benar-benar fans berat Saha di MU. Jadi pada saat di Nigeria teman-teman saya ya akhirnya ya
mulai di situ panggil saya Saha karena saya biasanya kalau di ini di tim ya Mhm. bicara soal Saha. Jadi ya saat Oke, tema-tema saya akhirnya mulai panggil saya Osas Saha. Dan oke. udah ada waktu juga Osas juga hilang pada saya itu. Cuma Saha yang dipanggil gitu kan. Oh, oke. Ya, jadi sampai Indonesia juga ada beberapa teman juga yang masih kena saya di liga kita main lawan dan Mhm, tahu. mhm, Ya di situ mhm. ya muncul di situ. Oke, oke. Jadi di situ ya teman-teman, asal nama dari Osa Saha itu karena dia menggemari satu pemain sepak bola MU. Nah, Hmm. Osas, ceritain dong masa kecil kamu di Nigeria. Ya, ada ya komentar Ustaz Jawa. Ya, apa ya tentang karya saya. Sebenarnya saya mulai bola di Jangan kelas. situ dulu, jangan situ dulu. Masa kecil kamu kayak gimana di sana? Ceritain kamu Oh, tuh dari daerah apa, gitu-gitu dong. oke. Saya asli Bini City, Bini, Oke. di Mhm, salah satu kota di Nigeria. mhm. Oke. Dan ini salah satu kota yang kita dipimpin oleh kita raja ya, kita bilang Oke. raja. Ya, Mhm. itu salah satu kota terbaik juga di sana. Dan Oke. ya saya lahir dan besar di situ sampai nanti pada saat umur berapa ya sekitar 6 7 baru Mhm. pindah ke kota Lagos. Ya akhirnya sekolah dan lanjutkan hidup di Dan Lagos. keluarga kamu sampai sekarang ada di Lagos. Eh, beberapa di Lagos, ada beberapa keluarga juga di Bini City. Oke. Ya. Eh, kamu tuh mulai tertarik ke football gitu ya. Itu dari umur berapa sih mulai mulai seneng gitu loh, mulai main football? Sebenarnya dari kecil, kalau kita di sana dari kecil umur kecil sudah benar-benar ikutin bola dan senang dengan bola. Cuman Mhm. pada saat itu tidak apa ya ambil bola seperti serius, cuma biasanya buat karena senang-senang aja. Main sama Karena teman-teman gitu ya. ya setiap sore pasti ada aja main bola. Kalau nggak bola mah nggak bisa ya apa-apa yang lain. Oke. Jadi Nah, terus terus abis main-main kayak gitu, yang kemudian ikut beneran latihan latihan sepak bola itu dari umur berapa? kalau misalnya bisa bilang latihan bola, sebenarnya saya awalnya tidak ikut latihan bola. Karena kenapa gini? Oh, Pada saat di sekolah, karena mhm. aku pada saat itu orang tua pengennya aku harus benar-benar fokus di bola ya, Mhm. fokus sekolah. Ya. Jadi pada saat itu walaupun teman-teman misalnya SSB semua para latihan habis sekolah itu atau ini, saya Mhm. tidak. Paling kalau saya ikut teman-teman latihan di dalam kompleks, ya Mhm. paling ya sekitar namanya antara teman aja anak kecil ya. Tapi pada Ya. saat udah menuju agak besar sedikit saya orangnya gak begitu tertarik di bola. Aku Oh. pengennya mau fokus Mhm. apa sekolah, fokus benar-benar hidup ke depan. Karena saya pengen mau banggakan salah satunya lah, namanya orang tua gitu kan. Ya. Ya, jadi pada saat di sekolah, misalnya waktu di SMP, misalnya aku sebenarnya mulai tertarik bola benar itu di SMP kalau Indonesia ya, karena kita bahasa Mhm. Indonesia. Ya. Itu di SMP kelas 3. Oh, itu umurnya Karena sekitar berapa tuh? 15, 14, 15 gitu ya? sekitar 14, 15 Oke. ya, 14 18 gitu. Oke. Jadi di situ aku karena kenapa di situ kan di Nigeria selalu ada namanya antara sekolah biasanya ada Mhm. apa bahasa Indonesia ya. Di satu sekolah kan satu gedung itu dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Oke. Biasanya satu gendu gitu ya. Jadi satu Ya. gedung itu di seluruh sekolah itu dibagikan bagi 7. Mhm. Jadi 7 warna gitu. Maksudnya Oke. jadi 7 bagi 7 ya. Jadi Mhm. termasuk kepala sekolah,
sampai guru semua, seluruh guru dibagikan rata 7 juga. Bagi misalnya Wow. guru misalnya 4, 4, 4, 7 gitu. Jadi semua Hmm. masing-masing guru itu pilih warna. Aha. Jadi di sekolah itu dari kelas, mereka mulai dari SMA kelas 3. Dari SMA Ya. kelas 3 dibagi 7, rata. Bagi 7, kelas 2 SMA 7, bagi semua, bagi sampai SMP kelas 1. Nah, itu bagi warna itu untuk apa sih sebenarnya? Apa? Bagi warna itu untuk apa? Oke. Kalau sudah bagi 7 itu, jadi semua sekolah masing-masing tahu mereka milik di mana. Ya. Dari kepala sekolah sampai apa namanya guru sampai murid kecil pun udah tahu dia mirip warna apa. Oke, misalnya kan setiap hari Jumat Ya. ada di sekolah itu ada olahraga semua. Oke. Jadi setiap hari Jumat itu hari khusus buat olahraga. Jadi belajar hari Jumat itu setengah hari. Bisa misalnya kita masuk sekolah sampai jam 12. Jam 12 belajar udah selesai. Jadi sekarang setiap hari Jumat itu masing-masing harus ke warna dia, warna kelas sama guru yang di grupnya gitu. Jadi di situ ada yang pelari, ada yang loncat, ada yang matching, ada yang basketball. Jadi semua cabang olahraga ada di dalam satu grup itu. Jadi mereka bagi-bagi banyak gitu ya. Dan yang bola di situ ada. Jadi di saat itu kita latihan terus kan. Tapi di saat setiap hari Jumat gitu ya. Tapi nanti akan ada nanti hari benar-benar olahraga yang di sekolah itu antara dalam sekolah itu. Jadi setelah udah selesai ujian total semua dari kelas SMA kelas 3, SMA sama SMP semua sekolah udah selesai ujian. Jadi akan ada satu hari full. Jadi sekarang itu hari olahraga itu di sekolah itu. Wow. Jadi dan akan udah di Nigeria kayak gitu ya? Iya, semua sekolah. Wow. Dan di situ sekarang akan undang orang tua. Kadang-kadang mungkin juga tidak di dalam sekolah. Kadang-kadang bisa bikin misalnya 1 minggu ya. Contoh, hari ini bola benar-benar harus main dan harus benar 1 minggu itu 1 minggu. Misalnya bola ini tim biru lawan tim hijau hari ini. Habis hijau tim kuning sama tim merah. Pokoknya itu. Jadi aku main bolanya di situ. Pada saat itu di SMP kelas 1, kelas 2 aku nggak pernah ikut bola. Jadi setelah saya selesaikan ujian kelas 3 SMP, jadi saya free. Jadi kelas saya, karena di kelas saya memang teman-teman saya merasa aku nggak bisa main bola sama sekali, aku nggak belum benar tunjukkan. Jadi dan pada saat kita udah main game pertama harus main 3 pertandingan dulu. Kalau kalah 1-2 otomatis sudah warna saya udah di bola udah out. Jadi pada saat main 1 pertama mereka seri, main 2 mereka kalah. Jadi yang ketiga ini mereka butuh menang untuk lolos ke berikutnya. Warna saya, pada itu aku di warna biru. Jadi saya, jadi, menarik loh ini karena saya baru tahu tentang ini di Nigeria karena kita nggak punya model kayak begini di Indonesia. Di Nigeria sampai sekarang masih ada. Maupun SD, kelas sekolah di SD juga pun ada seperti itu. Jadi akhirnya pada saat game ketiga, aku nggak pernah ikut game 1, game 2. Game ketiga saya bilang sama guru atau coach kita ya. Karena mereka udah mulai bola, aku bilang, aku mau ikut dong. Karena kita lagi butuh kemenangan, kelas saya itu, warna saya. Terus mereka gak percaya, gitu. Aku bilang, biasa ya, coba gak apa-apa, aku coba aja. Gak mau, masa kamu cewek, kamu gak pernah main bola di sekolah, mana tiba-tiba masuk, mau main. Ya akhirnya kan, ya aku bilang, oke, kasih saya waktu aja. Kalau gak bagus, tadi saya keluar lagi. Pas saya masuk, seluruh sekolah, kan di sekolah itu rame, penuh dari semua gedung. Jadi aku masuk, tema kelas saya aja gak percaya. Jadi mereka teriak aku gitu. Terus, ya puji Tuhan, aku masuk, aku catat 2 gol di game itu. Aku bawa tim saya menang. Pas menang, ceritanya rame di sekolah.
Ah, Karena mereka merasa lihat saya agak pernah main bola atau ikut bola seperti itu. Kok bisa ya? Oh, dia main ah, keren, ayo. Di akhirnya juga aku ditarik ke tim, kan sekolah juga ada tim khusus ya, yang wakil sekolah saya lawan sekolah lain-lain. Biasa ada seperti itu terus-terus saya ya, sampai nasional gitu. ya. Ya akhirnya di situ mulai gitu. Oke. Jadi berarti kamu tuh bakat alam dong ya? Memang ya, puji Tuhan lah. Ya. Karena maksudnya nggak benar-benar dari awal benar-benar seneng, tapi tahu-tahu bisa bisa langsung bagus gitu. Itu kan artinya bakat alam. Bisa nyapa dulu deh, Osa, silahkan sapa beberapa temen yang dari tadi udah ngucapin happy birthday untuk Osas. Yup, Ada siapa aja nih di sini? Saya nggak kenal, soalnya ini teman-temannya Osas nih. Apa tema-tema penggemar? saya banyak sekali. Kalian Makanya. semua terima kasih. Semoga corona cepat selesai. Semoga kita bisa kembalikan ke lapangan. I really love you all. You guys are the best. Terima kasih dari Sabang sampai Maroke. Kalian luar biasa. Ewaku, Jackmania, Vicky, Aremania, semua Persipura Mania, semua. I love you all. Terima kasih. Oke, baik. Osa, selanjut lagi nih. Kamu kan Siap. sempat masuk jadi tim nasional U berapa tuh ya di Nigeria? U17. U17. Nah, Ya. itu lewat kamu sebelumnya lewat klub dulu atau gimana? Bisa kepilih gitu. Itu pada saat itu bukan di nggak lewat klub, karena pada saat itu Oh, ya aku benar masuk bola di divisi 2 itu di liga sama seperti divisi 2 di sana ya. Di sana oke. juga kan bisa kadang-kadang sekolah itu misalnya kamu punya tim yang di dekat sekolah kuliah gitu ya kan, Ya. enak. Jadi aku di kuliah saya di Bini Uniben, eh, kita waktu itu ada beruntung untuk punya tim yang dekat situ ya. Ya. Akhirnya kadang-kadang aku suka ikut mereka latihan dan banyak teman apa namanya ikut. Pada saat itu mereka suruh saya ikut latihan seleksi situ. Dan Aha. saya latihan situ. Pada saat itu aku masuk liga. Pertama itu orang tua saya lihat saya di koran. Orang tua saya Oke. marah-marah. Karena orang Oh, tua saya gak mau saya main bola. Maunya saya fokus di pendidikan sekolah, gitu. kuliah. Ya, jadi pas aku ikut tim itu main, karena ya memang puji Tuhan aku bukan misalnya yang benar-benar bilang karena akademik, karena benar-benar memang Tuhan angkat saya dan ya aku fokus kalau aku mau sesuatu aku pasti habisin semua Ya. benar-benaran. Ya. Akhirnya aku ikut tim itu kita main di liga, pas berapa pertandingan aku cetak gol dan akhirnya nama saya muncul di koran kan. Baru Heeh. orang tua saya tahu bahwa saya aku main bola. Awal yang mereka nggak tahu. Kacau. Jadi, Oke. jadi pas Aku mereka tahu aku akhirnya main bola marah-marah. Pertama dia ambil ATM saya kan. Pertama kali ambil ATM saya awalnya. Itu mulai dari situ. kenapa? Karena dia maunya bilang oke, kalau kamu sekolah pada saat aku libur aku balik rumah, ATM saya diambil. Kamu sekolah, oh ya sekolah sendiri. Pokoknya nggak bisa. Mereka dia nggak mau sponsori di sekolah. Kalau memang aku mau main bola, udah main bola Main aja. bola. Sekolah nggak usah buang-buang waktunya. Terus Heeh. aku janji oke, aku gak tidak apa namanya, tidak main bola lagi sekarang aku mau fokus Aha. kuliah. Oke. Terus kasih ATM lagi, udah aku balik ke sekolah. Pas balik ke kuliah lagi, main lagi. Pokoknya aku lagi gumpat main. Tapi kadang-kadang kan namanya orang tua saya suka baca Quran. Dia suka Heeh. banget baca Quran. Ya. Heeh. Dan Ada dan lagi nama kamu. iya, keluar lagi nama-nama saya. Dan pertama itu, sebenarnya pertama yang aku udah ke timnas itu aku masih umur 16 gitu. Oke. Itu aku masih muda banget. Iya, Mm-mm. terus pertama pas nama saya kan lihat list kan, listnya nama saya masuk. Heeh. Aduh, mampus deh. Terus aku kan pengen, pertama pada saat semua lagi suruh congratulations ke saya, congratulations ini. Aku juga lagi semangat-semangat ya telepon saya kan. Heeh.
Ya, oke, kemarin kamu udah jadi dan sekarang kamu masih di lapangan masih main ya. Aku bilang enggak, aku nggak main. Terus dia bilang, oke, nama ini sama foto ini yang main ini nih pertandingan ini siapa? Karena namanya Eh, anak muda lah, pasti mau. Ya orang pun kita tahu orang tua memang tahu, tapi kita lagi berusaha bohong gitu. Ya aku lagi berusaha bohong, tapi gak bohongnya gak sampai mana-mana. Tetap ya, tangkap aku. ya. Terus akhirnya suruh balik rumah. Aku udah tahu kalau Eh, balik rumah pasti ada masalah ini. Dan pasti ATM semua tarik. Aku udah tahu eh, mau kemana. Aku nggak eh, balik. eh. Aku mati HP, aku kabur. Pertama, aku lari ke rumah nenek. Hmm. Nah, aku lari ke rumah nenek. Kan pertama aku lari ke rumah nenek. Aku bilang sama nenek, hey, masa aku mau hidup saya bukan bukan berarti saya tidak ikut di tatap sekolah Hmm. kuliah, tapi aku cuma pengen Ya, mau senang dengan hidup saya dengan itu ya, kan sampai ya. olahraga sampai kuliah. Ya Hmm. nenek dukung saya kan, nenek saya Ya. dukung. Terus pada saat aku balik ke sekolah aku senang kan ada satu ya dukung saya. Yang Terus tapi dukung. kan di sana ibu mah biasa ibu berapa dukung tapi jika berani di depan ayah mah beda gitu kan. Heeh. Ya terus aku balik pas main nama saya masuk pertama aku ikut seleksi. Hmm. Aku ikut seleksi pas yang pertama besoknya tiba-tiba ayah udah sampai kampus, sudah sampai tempat aku tinggal. Eh. Udah sampai cari saya. Aku udah tahu Hmm. teman-teman bilang, dia udah di sini dan dia tahu tempat TC. Aku Hmm. mau udah kabur lagi, terus mati ke HP kabur ke rumah nenek lagi. Aku gak bilang sama ibu, aku gak bilang sama siapa-siapa. Aku kabur, pada aku kabur ke rumah, mereka cari saya. Cari, bingung aja gak ketemu saya. Akhirnya nenek saya marah. Marah ke dia, padahal aku di rumah nenek. Nenek Heeh. marah ke dia. Hei, karena dia sendiri yang pertama ya telepon Ya. nenek. Kita gak ketemu, Osas, kita gak tahu dia kemana gitu. Akhirnya nenek marah-marah. Hmm. Oh, sekarang kamu udah kamu udah sukses mau susahin anak saya ini. Akhirnya bingung dia. Pada aku sama nenek duduk, nenek tapi telepon gitu, Becky emosi Heeh. marah-marah ke dia, sepertinya dia gak tahu apa-apa. Dan ayah gak berani lawan nenek. Di situ ya Ya. memang masalahnya tinggi banget. Akhirnya mereka Ya. cari saya, sampai dia ke kantor polisi. Kantor polisi mu nggak ketemu sama mereka mau cari saya kemana. Terus Iya. akhirnya juga sih pada saat dia udah bilang, nenek bilang sama dia, dulu kamu kecil, saya gak pernah ganggu kamu, apapun kamu mau jadi, Hmm. siapapun. Ya Ya. akhirnya ayah bilang, iya, pokoknya sekarang bukan masalah apapun, sekarang kita cari anak dulu. Kalau dapat anak, masalahnya mau jadi apa lama, terserah dia. Ya akhirnya Oke. nenek bilang, iya itu ya kamu harus tahu, jangan ganggu-ganggu hidup anak gitu. Hmm. Nanti kamu bikin dia gak nyaman. Ya. Ya memang situ mulai situ akhirnya pas udah sekitar 1 bulan lebih karena aku keluar di camp aku nggak pernah ikuti sih ya nama Hmm. saya dicoret kan ya akhirnya Ya. saya balik saya masuk sekolah pak aku telepon ke ibu tanya oh kamu di mana aku bilang enggak aku cuma tadinya ngumpah karena aku tahu ayah ke sekolah kan dan aku tahu dia Heeh. pasti ini ya akhirnya nenek bilang oke ya, ibu bilang oke nanti dia senang yang penting yang pasti dia tahu aku masih hidup iya aku masih hidup aku nggak mati. Oke, Osas. Jadi tadinya keluarga, terutama orang tua nggak mengizinkan, akhirnya kan nggak sia-sia ya. Kamu akhirnya bisa menekuni apa ya, satu bidang yang kamu enjoy dan kamu bisa berprestasi di situ. Nah, Gitu. ya, nah teman-teman, Osas adalah pemain naturalisasi asal Nigeria yang kemudian menjadi pemain tim nasional Indonesia. Perjalanannya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dari apa namanya media massa yang lain maupun dari sosial media juga gitu. Nah, Osas, saya ngeliat video kamu yang diwawancarain sama Najwa di Mata Hmm, Najwa ya kalau nggak salah waktu itu. gitu. Di mana kamu bilang bahwa kamu apa namanya
mencintai Indonesia, bahkan kalau kamu balik ke Nigeria, kamu hanya tahan 1 bulan, udah bawaannya pengen balik ke Indonesia gitu. Apa sih Hmm. yang bikin kamu ini gitu? Apa yang bikin kamu tuh sampai seneng banget sama Indonesia? Sebenarnya aku nggak tahu ya. Mungkin karena udah terlalu lama di sini kali ya. Hmm, Karena setahu saya, iya memang udah benar itu yang saya rasakan. Kalau saya di oke, Nigeria, saya nggak bisa lama nggak bisa lama daripada dari 1 bulan, paling lama 1 bulan. Udah ya. gak nyaman lagi. Karena mungkin karena di sini, ya contohnya salah satunya oke contoh kecil ya. Karena aku udah Mhm, berkarya di sini bertahun-tahun. ya. Sekarang saya ulang tahun ya contoh kecil. Ya, Saya ulang tahunnya. Lihat ribuan orang yang komen di status saya, semua orang mana? Semua Indonesia. ya. Iya, oh Oke. jadi kenapa enggak? Karena aku udah merasa di sini aja lah seperti Ya, rumah saya sendiri, ya. keluarga semua di sini, teman-teman Ya. saya di sini, semua hidup sekarang aku lebih sangat-sangat nyaman di sini dibanding ke Nigeria. Bukan di situ aku cuma merasa karena tempat aku lahir, ada ibu Mhm, saya, masih ada keluarga. Selain itu di sini adalah semua buat saya. oke. Oke, saya atas nama teman-teman dari bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk OSAS yang meskipun bukan kelahiran Indonesia tapi pernah bukan pernah ya tapi masih apa namanya membela Indonesia sampai saat ini, memakai nama Indonesia sampai saat ini itu luar biasa karena bahkan orang Indonesia sekalipun belum tentu bisa bisa berkarya untuk Indonesia gitu seperti kamu. Thank you sudah menjadi bagian dari Indonesia. Kita akan ngomongin topik kita pada saat siang hari ini adalah tentang teamwork. Nah, teamwork atau kerja sama tim ini itu kan sangat dibutuhkan di semua bidang, Mhm, nggak cuman di sepak bola. Saya mhm. pelaku bisnis itu juga dengan tim itu harus memperhatikan kerjasama tim yang baik. Nah, sebelum kita bahas itu, sebetulnya kalau pemain sepak bola, seluruh pemain sepak bola, nggak hanya striker seperti kamu, itu Hmm. apa sih skills yang mesti dimiliki oleh pemain bola? Sebenarnya untuk pertama kita bahas teamwork ya dan sekarang pertama adalah skill yang Ya, harus apa sepak bola itu skill yang paling penting adalah mental selain di oh oke. lapangan ya Hmm. mental pertama tapi skill yang kita bilang waktu fisika ya kita lihat adalah Ya. kontrol. Mhm. Itu pertama seperti pemain Oke. bola yang harus dimiliki semua maupun goalkeeper gelandang, stopper, striker semua yang paling penting adalah kontrol. Kontrol. Em, Ya, nah, itu kan kontrol itu kan asalnya dari mindset ya, mindset yang benar sehingga bisa kontrol dengan baik gitu ya. Nah, itu gimana cara kamu memiliki mindset yang benar gitu? cara pertama memiliki mindset yang benar itu adalah mental kamu sendiri. Hmm. Karena kalau mentalnya baik dan Mhm. karena semua tergantung akan balik ke fokus Oke. itu. Kalau kamu punya mental yang baik, punya apa Mhm. namanya attitude apapun yang baik, karena kenapa? Dalam sepak bola bukan cuma 5 menit atau 20 atau 40 ya. Jadi sepak bola itu selama kamu kalau hilang fokus dalam berapapun dan tidak punya mental yang benar, Mhm. otomatis orang akan mati kamu hilang mental kamu total. Dan akhirnya di Oke. pertandingan itu kamu akan nggak ada, kamu nggak akan ada lagi. Mhm. Jadi makan mental itu sangat-sangat penting. Bagaimana bisa kontrol diri kamu dan Mhm. bisa kontrol lawan apapun yang terjadi di lapangan Mhm. supaya tetap di apa jalur yang benar supaya bisa ada kalau tenang semua terjadi dan aman. Oke, menarik ini ya, karena saya pikir tadinya Osas akan jawab soal skills itu lebih ke fisik, apa yang harus dimiliki, misalnya harus jago juggling atau harus apa gitu. Tadinya saya pikir kamu akan jawab itu, ternyata kamu menjawabnya yaitu apa namanya bisa kontrol, bisa apa Mhm. namanya punya mindset yang benar, bisa kontrol diri gitu ya. Wah itu Ya, menarik karena apa namanya ketika bekerja sama dengan tim justru itu ya yang paling perlu.
Iya nggak? Iya kan? Iya betul. Ya. Nah, sekarang gini, kalau dalam satu tim itu sebetulnya apa Hmm. sih peran pelatih? Come again? Apa? Gini, dalam satu tim sepak bola itu kan Hmm. ada pelatih ya yang melatih kalian selama masa training dan sehari-hari gitu. Hmm. Sebetulnya apa peran pelatih itu? Itu peran pelatih sangat-sangat penting. Hmm. Karena biasanya pelatihnya baca, pelatih adalah seorang leader. Dia Oke. punya peran sangat-sangat tinggi. Hmm. Karena kita lagi istirahat, peran kita cuma di latihan sama di pertandingan ya. Kalau Ya. pelatih nggak pernah istirahat, pelatih dalam program latihan besok aja siang, malam atau sore harus dia udah bacakan, harus putar otak, dan dia seorangnya harus kasih kita strategi yang lawan tim yang berikutnya. Karena tim itu masing-masing juga punya strategi beda-beda. Hmm. Punya strategi beda-beda, punya apa taktik beda-beda. Jadi Hmm. kalau kita semua seperti pemain, kita gak ada waktu buat mau hitung strategi orang. Jadi itu pelatih akan hitung Oke. strategi orang seperti apa supaya Oke. kita dimudahkan untuk menangkan pertandingan tersebut. Oke. Nah, seringkali ya dalam satu tim itu ada orang atau pemain-pemain yang merasa menonjol gitu ya, yang merasa bahwa apa ya, menonjol lah dia di dalam dalam tim itu. Itu Hmm. sebetulnya apa namanya, sikap seperti itu karena sebenarnya gini, kayak kamu misalnya striker gitu, itu kan yang banyak mencetak gol gitu ya. Sementara orang-orang Hmm. yang lain dalam satu tim itu kan tidak merasakan itu, tidak pernah merasakan masukin bola, kemudian ada selebrasi dan lain-lain gitu. Nah, Hmm. di sini nih apa ya maksudnya bagaimana mengontrol diri untuk nggak merasa bahwa eh, itu hanya kerjaan kamu doang, itu hanya hasil kamu doang gitu. Ya, kalau soal itu sepertinya pemain, kita bisa bilang pemain yang tidak tahu dia mau apa. Itu misalnya namanya kesombongan ya. Dan walaupun kesombongan mah cepat jatuh. Hmm. Ya, oke. Aku kasih contohnya. Di bola Mhm. belum ada history ya. Satu Iya. pemain ambil bola dari gawang, goalkeeper kasih dia bola, dia sendiri bawa lewat 11 orang, catat gue sendiri belum ada. Oke. Jadi kamu hebat karena tema kamu hebat. Kamu Hmm. hebat karena semua yang tuh kamu. Dan Hmm. kamu bisa bantu teman, teman bisa bantu kamu. Ya gitu. Oke. Tapi tanpa mereka pun kamu nggak bisa. Karena tiap-tiap Hmm. contohnya kadang-kadang bolanya kita juga dimasukkan aja. Kadang-kadang mudah sekali. Kadang-kadang cuma kena bara kita masuk gawang. Iya. Apakah kita udah berusaha buat itu? Tidak sama sekali. Jadi yang berusahanya, Oke. yang makanya setiap kali kita cetak gol, kita selalu Mhm. ada namanya selebrasi bersama. Ya. Ya, selalu ada. Oke. Jadi gak pernah Oke. misalnya catat gue kamu sendiri yang gaya ini. Belum, gak. Gitu. Karena Oke. kenapa? Tanpa mereka, kamu gak bisa. Ya. Jadi keberhasilan satu tim itu ada bukan hanya keberhasilan orang yang masukin bola, tapi adalah keberhasilan seluruh tim ya. Semua tim. Dari pelatih, dari gawang, goalkeeper, sampai dari apapun, semua. Oke. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa teamwork itu tidak hanya dalam olahraga sepak bola, tetapi dalam seluruh bidang kehidupan kita. Kita butuh Ya, ada yang namanya teamwork. Kira-kira ya. kalau dalam bidang bola, ada nggak sih tips dari kamu untuk bisa apa namanya bisa bekerja sama dengan baik dalam tim? Eh, Maksudnya balik lagi? Gini, ada nggak tips buat dari kamu untuk Hmm. bisa bekerja sama dengan baik dalam tim? Apa sih tipsnya untuk bisa kerjasama dengan baik? Untuk kerjasama dengan baik dalam tim ya, Ya. tidak mulai dari lapangan saja. Oh, Ya, oke. ini mulai dari bukan cuma di lapangan, di Mhm. luar lapangan, tempat makan, bisa lagi berangkat ke mana-mana, itu sangat-sangat penting. Jadi Oh, makan oke. makan di bola itu kita bisa bilang
bola itu gak bisa langsung instan. Contohnya bawa pemain ini dalam satu hari berapa bawa bintang dunia semua dalam satu hari gak bisa klop. Karena Oh, mereka harus oke. butuh makan barang, butuh waktu bicara barang, bukan cuma di lapangan. Dan Oke. teamwork Jadi itu saling misalnya di mengenal lapangan, gitu kalau ya. kita kembalikan ke lapangan, Mhm. karena misalnya dalam satu tim, aku sama tim Ya. udah biasa main bareng 1 bulan. Jadi kita masing-masing udah tahu caranya kalau ini pegang bola, ini harus buat apa. Kalau Oh, ini tanpa oke. bola ini harus buat apa. Kalau ininya caranya lari harus lari kemana. Jadi kita udah tahu. Oke. Maka itu bola itu butuh waktu bersama Ya. supaya udah bisa tahu masing-masing. Oh ini tema saya ini sistemnya seperti ini. Sistem ini pasnya Ah, ini misalnya ininya kuat. Dia bisa tahan bola oke. tapi gak bisa kasih bola yang benar. Jadi di saat Ya. dia kontrol, dia ambil bolanya. Siapa yang berikutnya harus bantu. Jadi itu Oke. yang bikin timnya makin kompak. Oke, jadi nggak hanya di lapangan, tapi justru yang penting justru di luar lapangan itu sendiri memupuk Betul. kerjasama. Oke, di sini ada teman-teman yang dari tadi sudah ngucapin selamat atau OSAS. Saya undang ya satu orang, saya akan coba satu atau dua orang untuk masuk ke frame ini ya. Secara acak saya akan ambil orang untuk ikutan sebentar. Uh, Bentar. Saya ambil di sini ada ya ini semoga dia mau nih. Nggak bisa. Mungkin dia nggak mau. Itu banyak yang mau itu. Siapa? Si Siapa Osas? Karena kamu yang tahu ininya. oke, Sigi sama apa namanya tadi? Sigi. Sigi ya, oke. Sigi, saya akan matikan OSAS dan saya akan munculkan kamu di frame ini. Silahkan ucapkan apa saja untuk OSAS dan nanti saya akan undang OSAS kembali. Nah, sekarang saya akan matikan OSAS dan undang kamu. Kok nggak berhasil ya? Kenapa? Aduh, nggak berhasil saya ngundang dia. Uh, Eh, Gimana ya? Saya nggak berhasil ngundangnya nih. Bentar. itu tadi ada Serega. Apa namanya Siapa? Serega? Coba, emang berapa orang? Eh, Bu, selama masih ada waktunya saya bisa kasih. Cuman ini nggak bisa diiniin loh. Nggak bisa di apa? Saya nggak bisa matiin kamu untuk undang mereka gitu loh. Sebentar. Oke. Ini saya coba. Oke. Em, Sigi, saya barusan undang kamu nih. Ya, halo Sigi. Halo. Eh, Sigi, tolong kamu saya kasih waktu untuk apa namanya mengucapkan sesuatu untuk OSAS. Silahkan. Happy birthday, Dedi. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses dimanapun berada. Apalagi ya? Oke, kamu asalnya dari mana? Aku dari Bogor. Oh, dari Bogor. Jadi tahu OSAS sejak waktu OSAS di Persikabo ya? Ya, Oke. kan suka ketemu. Kenapa kamu senang sama OSAS? Nggak tahu, ngerasa ayah sendiri. Oh, gitu. Jadi kamu ini ya, apa mengikuti karirnya OSAS terus gitu ya? Oke. Thank you Sigi udah bergabung dengan kita. Saya akan kasih kesempatan untuk yang lain ya. Thank you udah bergabung. Ini siapa? Yang cowok siapa nih? Itu Siapa? adek. Oh, Ade. Adenya mau ngomong juga nggak untuk OSAS? Iya, mau ngomong. Oke, silahkan. Deh, di sini aja. Silahkan, karena kita waktunya nggak banyak. Silahkan ucapkan untuk OSAS.
Oh, Oh, malam nanti ya. aja Kak. Oke, terima kasih ya Sigi udah bergabung dengan kami di sini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Sigi. Ya, saya akan undang lagi di sini yang lainnya. Saya undang di sini ya. Eh, ada yang nggak mau nih. Saya udah undang tapi nggak mau. Oh ya, silahkan. Ya, tolong sebutkan nama dan silahkan, Pak. Siapa Mas? Siapa namanya? Nama Yuda. Siapa? Nama Yuda, asal Jawa Timur. Oke. Silahkan Mas ucapkan sesuatu untuk OSAS. Oke, selamat ulang tahun untuk Osasaha. Semoga ke depan karirnya semakin sukses. Saya suka OSAS sejak OSAS masuk Persija. Oh, oke. Nah, Kenapa Mas senang sama OSAS? Kenapa? karena dia di Persija mainnya enak. Oke. Terus kemarin juga bawa Persija juara Liga 1 2018. Oke. Jadi Mas mengagumi dari mulai dia di Persija ya sampai Ya, sekarang betul. di PSM Makassar. Oke, terima kasih Ya, ya Mas ya. sudah bergabung. Oke. Saya akan undang satu lagi. Terima kasih Mas. Undang satu lagi ya. Agung Siregar. Halo Agung. Halo, Ya, silahkan ucapkan sesuatu untuk OSAS. oke baik. Perkenalkan dulu, nama saya Agung. Saya Oke, berasal Agung dari mana? dari Deli Serdang. Deli Serdang, Oh, Deli Serdang. Oke, Medan, Medan. Medan ya. Selamat ulang tahun buat Osa Saha. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan karirnya semakin sukses. Makin gacor deh di klubnya dan di timnas. Saya fans kamu dari PSDS dulu. Oke, Tim pertama kenapa senang OSAS. sama OSAS? Senang sama OSAS itu dia Apa karena permainannya atau karena orangnya baik atau gimana gitu? orangnya baik sih. Saya pernah jumpa dia kemarin itu pas di tim pertamanya di Indonesia di PSDS itu tepatnya. Aha. Pokoknya baik lah, humble person, Oke. dan mainnya juga gacor sih. Striker yang mematikan Oke. banget. Mantap Oke. OSAS. Ya, terima kasih ya Terima Agung kasih. udah bergabung. Saya akan Oke. putus di sini. Saya akan kembali undang OSAS. Ya, OSAS. Tadi ada 3 orang, 3 orang penggemar kamu yang udah bergabung. Silahkan kamu ucapkan terima kasih buat mereka. Ya, banyak terima kasih buat Mas Bro, Serega, apa namanya tadi, apa namanya, Mas Shu tadi ya, Agung ya, enggak Agung tadi Agung sama Mas Bro tadi dari Jawa dan sama Ada Sigi. Sigi ya, terima kasih kalian semua. Ya sejauh ini juga saya juga apa namanya baik dan makin sukses di karya karena dukungan ini orang-orang ini semua. Jadi tanpa saya mah nggak bisa. Jadi saya berterima kasih kalian semua, udah luar biasa. Semoga Tuhan tetap melindungi kita semua. Kalian juga di bidang kalian masing-masing maupun kuliah atau kerja. Semoga banyak rezeki juga ya. Sampai kita ketemu di mana-mana saja. Baik,
Jadi tadi saya udah kasih kesempatan teman-teman, maaf hanya 3 aja karena waktu kita yang terbatas. Kita kurang lebih tinggal 10 menit lagi nih sama Osas. Osas, coba ceritain, kamu bisa masuk sampai sekarang ini menjadi di berbagai klub udah 13 ya, 13 klub. Iya. 13 klub di Indonesia, bayangin tuh. Jadi dia udah muter-muter kemana-mana di Indonesia gitu ya. Nah sekarang Nih ada lagi nih yang pertanyaan, Osas suka posisi striker atau second striker? Wah saya nggak tahu nih. Kalau striker atau second striker itu gak ada bedanya, cuma harus ada komunikasi antara dua-dua ini. Kalau ada dua-duanya gak ada beda atau gak ada masalahnya. Oke. Baik. Nah, sekarang Osas, kamu untuk menjadi seperti kamu sekarang ini, itu kan nggak mudah ya. Kamu udah belasan tahun menggeluti bola. Jadi bukan perjalanan instan. Jadi ada proses yang sampai kamu bisa menjadi Osas seperti sekarang ini. Nah, kira-kira kamu bisa share nggak rutinitas apa sih yang kamu miliki untuk bisa menjadi the best version of yourself? Untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu. Ada nggak rutinitas atau apa kebiasaan baik apa yang kamu lakukan? Kalau saya saya sejauh ini sampai sini ya, saya saya gak pernah merasa atau yakin bahwasanya talenta saya ini atau main bola setiap kota ini itu karena saya saya terlalu bagus atau ini, bukan. Ini karena berkat dari Tuhan dan teman-teman saya yang selalu berikan dukungan. Contohnya, pada saat aku mulai main di Indonesia, dari awal di Deli Sadang, selalu ada banyak pemain yang lebih bagus, yang lebih jauh. Contohnya pemain asing yang jauh bagus. Ya, mereka hal ini gak ada. Bukan karena saya lebih baik atau saya lebih bagus berdua, karena ya namanya tema-tema saya yang selalu dukung. Maka di dunia ini walaupun kamu berada di mana, harus berasa gimana ya, di tema-tema yang di sekitar harus jaga mereka dengan sikap yang baik, karena itu lebih bagus, karena tema itu berharga. Ya. Jadi kalau saya yakin keluarga. Oke, jadi Osas ini sangat menghargai pertemanan karena itu adalah aset juga, teman adalah aset kita ya untuk bisa terus maju. Nah ini ada pertanyaan menarik nih karena saya pernah tanyain juga ke Osas. Grace mau nanya dong ke Osas apa artinya wololo. Osas sering sebut itu jadi pengen tahu. Ayo Osas jawab. Wololo. Wololo. Aduh, kau gak ada penti, gak ada penti di Wololo. Itu cuma itu cuma tema saya di bola aja gitu. Gak ada yang terlalu penti ya. Oke? Tuh dia nggak mau jawab tuh. Ya penti bukan kata-kata yang jahat, enggak. Bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang serius, enggak ada. Ini cuman sama seperti kata-kata apa ya? Iseng aja gitu ya. Iseng gitu. Jadi bukan sesuatu yang merasa itu kata-kata yang enggak bagus, enggak, sama sekali tidak. So. Oke. Ya, jadi udah ini ya, yang penasaran wololo itu artinya apa? Silahkan kira-kira sendiri. Karena dianya sendiri aja bingung gitu loh. Aduh. Ini ada juga yang bilang Ewako Osas, katanya gitu. Ewako ya, terus. Banyak yang bilangnya happy birthday gitu ya untuk Osas. Mungkin nggak bisa dijawab satu-satu. Pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan untuk Osas itu adalah, ada nggak sih misalnya buku atau quote yang bagus yang mau kamu share pada siang hari ini untuk teman-teman? Oke, buku atau ini quote ya. Sama seperti
seorang Mhm, seorang lagi di kolam renang, lagi mandi mhm. dengan pakai Lagi apa? berenang. Iya, lagi berenang atau di sungai. Terus dia pakai celana pendek aja, celana dalam aja. Mhm. Tiba-tiba apa namanya orang gila datang, ambil bajunya semua, baju, celana semua, sepatu ambil dan lari masuk ke jalanan besar. Aha. Akhirnya orang itu ikut dia lari ikut dia mau ambil bajunya. Eh, Dan Telanjang dong tuh orang. iya telanjang. Hmm, Jadi semua orang lihat orang itu seperti apa. Yang ikut lari juga. Sama-sama mereka merasa dua-duanya gila kan? iya. Ah. Artinya di negara kita ini aku yakin di khusus sosial media ini masih ada banyak orang yang berjuang keras untuk sukses. Hmm, Dan mental mereka kurang kuat. hmm. Jadi kalau mental kamu kurang kuat, jauhkan dari sosial media. Karena kenapa? Bukan semua orang yang pengen lihat kamu sukses. Dan Ya, bukan betul. semua orang yang, kamu yang bahwasanya ini. Jadi Tuh ada yang cara hadap, ketawa-ketawa tuh sama cerita kamu. jadi cara hindarin adalah waspada dari orang-orang yang dengan kamu jatuh, kamu gak usah ikut mereka dengan kata-kata. Karena itu yang mereka mau kamu seperti itu. Jadi sama aja. Ya, Seperti kata aku bilang, kalau kamu mereka ambil baju kamu, kamu usir dia mau ambil bajunya. Tapi orang gak lihat apa yang terjadi bahwasanya itu baju kamu. Mereka lihat, kok dua-dua orang gila ini lari? Kan logikanya gitu. So, ya, jadi hindarin dari orang-orang kadang-kadang yang gak jelas. Pasti kita masing-masing punya, bukan cuma di bidang bola, bukan di mana-mana ada. ya. Jadi tetap fokus dan hindari dari orang-orang yang gak jelas di sosial media, khusus yang sosial media atau dengan hidup nyata bilang kamu setan, biar kamu emosi, nggak perlu. Kalian punya ke depan yang baik. Cuma itu aja. Baik. Nah, ini teman-teman saya yang saya belajar dari OSAS itu gitu ya. Kadang-kadang saya itu orangnya terlalu pengen apa ya, aduh nggak enak karena nanti dia pikir begini-begini, terlalu ngurusin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, itu tuh saya banget gitu loh. Tapi saya belajar dari OSAS bahwa kalau kita mau maju, ya kita mental kita harus kuat gitu loh. Kalau kita apa namanya nggak usah terlalu mikirin kata-kata orang atau orang anggap kita negatif atau apa. Yang penting kitanya, bener kan ya? Yang penting kitanya Gitu. itu selalu berbuat yang terbaik. Nah, Osas, kamu di usia kamu yang ke-34 sekarang ini, saya yakin kamu masih ingin berbuat banyak untuk sepak bola, dunia sepak bola Indonesia. Kira-kira ada nggak sih mimpi yang masih ingin kamu wujudkan? Baik itu di dunia bola maupun hal lainnya. Ada nggak yang kamu mimpikan gitu untuk kamu wujudkan di depan? Sangat-sangat masih. Kalau saya, mimpi saya sekarang, karena puji Tuhan saya udah, ya puji Tuhan semua di bola saya udah hampir target saya udah oke. Tapi Ya, cuma satu target saya lagi. Setelah aku pakai baju timnas Indonesia, kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya benar-benar itu doa saya tiap hari, semoga bisa bawa Indonesia di bola lebih jauh lagi oke. ke situasi yang tidak, karena bagi saya selama kita masih ada hidup pasti ada kesempatan. Contohnya Jema bisa kalahkan China, Jepang bisa kalahkan Jema, itu hanya luar biasa. Tapi Ya, sekarang siapa yang kerja keras, siapa yang menang. ya, Jadi aku semoga lah satu saat timnas Indonesia kita bisa goyangkan benderanya di mana-mana Piala Dunia atau lebih jauh lagi di mana-mana. Walaupun saya atau tidak, yang pasti selama aku masih berkarya, aku pengen siapapun yang hidup, semoga semua sehat selalu dan Tuhan berikan kemudahan dan bikin semua gampang buat mereka. Karena agak mudah, tapi dengan tidak ada yang mustahil. ya. Ya itu bagus banget. Osas masih berkeinginan untuk apa namanya berbuat lebih banyak lagi untuk persepak bolaan Indonesia. Di luar sepak bola, adakah mimpi kamu yang lain? Di luar sepak bola, semoga aku juga
satu saat bisa jadi businessman dan sukses supaya aku bisa selain ini kalau jadi bisnis sukses juga, tapi kembali ke bola supaya aku bisa bantu orang-orang yang pengen juga mau berjuang di dalam itu bola. Oke, wah keren banget ya. Jadi Osas tidak hanya ingin sukses di bola, tapi juga ingin meniti bidang yang lain yaitu bisnis gitu ya. Kita doakan di hari ulang tahun Osas sekarang ini, kita doakan semoga mimpi-mimpinya itu bisa terwujud. Tuhan berikan kesehatan supaya bisa terus berkarya. Dan oh ya, satu lagi, karena ini kita mungkin tinggal 1 menit lagi. Nantikan karya Osas untuk Indonesia di awal tahun ini. Saya nggak bisa kasih tahu dulu bocorannya, tapi ada satu hal yang Osas juga menyumbangkan idenya untuk bisa melahirkan inisiatif ini. Saya berterima kasih karena Osas membantu saya dan tim untuk mewujudkan mimpi ini. Semoga Tuhan memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar untuk challenges yang ada saat ini. Dan semoga ya teman-teman nantikan pengumumannya lebih lanjut, apa yang akan dihasilkan oleh tim kami bersama dengan Osas. Thank you Osas udah bergabung di Grace and Friends. Terima kasih. Thank you banget, obrolannya menarik. Baru kali ini saya ngundang participants untuk muncul di sini gitu ya. Baru kali ini, jadi ini pengalaman baru juga buat saya. Thank you. Bisa ada closing statement dari kamu? Nah, udah tetap lagi seperti kamu kali khusus cuma terima kasih buat kamu, Bu Grace. Tetap terima kasih buat semua yang udah mengikuti kita semua. Khusus terima kasih buat Jack Mania di Jakarta, karena tadi pagi sebelum saya bangun aja udah rame di Instagram saya. Jack Mania, kalian luar biasa. Saya masih ada utang bersama kalian. Terima kasih Waku dari Makassar dan dari Medan dan khusus gitu dari Sadang, Sigli. Terima kasih and I love you all. You guys are the best. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini, dan saya nantikan teman-teman untuk bergabung di acara Grace and Friends minggu depan, hari Jumat depan, bersama teman saya yang lainnya dari bidang yang berbeda di luar sepak bola. Terima kasih, sampai ketemu lagi. God bless you all. Bye. Ya, selamat sore.